Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Denpasar. Siswa yang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS 4 periode 2023-2024 ini berhasil menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat dalam Forum OSIS Nasional. Dan pemirsa, jabatan tersebut diraih dalam ajang ISLC Indonesian Student Leadership Champion ke-12 pemilihan 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia yang diadakan oleh Forum OSIS Nasional dan Human Development Universitas Indonesia. Nah, pastinya penasaran kan siapa sih profil kita yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 4 Denpasar. Siswa yang tengah menjabat sebagai Ketua Umum OSIS 4 periode 2023-2024 ini baru saja dinobatkan menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat Forum OSIS Nasional. Jabatan tersebut diraih Ikadek Dava Dwi Putra dalam ajang Indonesian Student Leadership Champion ISLC ke-12 yang dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 27 September 2023 dalam rangka pemilihan 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia yang diadakan oleh Forum OSIS Nasional dan Human Development Universitas Indonesia. Untuk mengikuti ajang bergengsi tersebut, remaja yang akrab disapa Dava mengaku melewati banyak tahapan tes, seperti tes wawancara, tes pembuatan esai, tentang peran generasi muda untuk dapat menjadi pemimpin yang baik di masa depan dan generasi muda yang berperan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Penerapan CTPS, yakni critical thinking dan juga problem solving, agar lebih relevan dengan dunia pekerjaan atau dalam dunia kerja. Saya Ikadek Dava Dwi Putra, akrab dipanggil Dava, merupakan siswa dari SMA Negeri 4 Denpasar. Kebetulan di sekolah ini saya menjabat sebagai Ketua Umum OSIS 4 periode 2023 dan saya juga mewakili SMA Negeri 4 Denpasar termasuk Provinsi Bali menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat atau Wakil 2 di Forum OSIS Nasional. Adapun perjalanan saya untuk menjadi Wakil 2 di Forum OSIS Nasional tidaklah mudah dan perlu banyak perjuangan yang saya lakukan bersama dengan teman-teman saya. Perjalanan saya diawali dengan saya melihat informasi yang terdapat di media sosial bahwa ada perekrutan tentang Forum OSIS Nasional. Saya yang merupakan siswa yang senang untuk beradaptasi, bersosialisasi, dan juga senang dalam berorganisasi, saya pun menjadi tertarik untuk mengikuti event tersebut. Event ini bernama ISLC atau Indonesia Student Leadership Camp, yang mana diadakan oleh Human Development Universitas Indonesia dan juga dilaksanakan dari tanggal 23 September sampai dengan 27 September di Wisma Makara Universitas Indonesia. Adapun dalam mengikuti tes, saya mengalami banyak kendala karena kebetulan tesnya juga cukup sulit, mulai dari tes wawancara, tes membuat esai atau karya ilmiah tentang bagaimana kami sebagai generasi muda menjadi pemimpin yang baik di masa depan dan juga bagaimana kami sebagai generasi muda dilatih bagaimana cara kami untuk mengembangkan dan juga mencari metode-metode untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, dan segala aspek yang ada di negara ini karena kami ditanamkan untuk menjadi generasi muda yang dapat berperan besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Hai, generasi muda calon pemimpin bangsa. Pembelajaran yang monoton dan juga kurang relevan serta menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia merupakan faktor-faktor mengapa transformasi pendidikan
perlu dengan segera dilakukan di negeri ini. Indonesia Student Leadership Champion (ISLC) merupakan momentum pertemuan strategis bagi 100 ketua OSIS terbaik dari seluruh Indonesia untuk menempa diri, bertukar gagasan, dan memperluas jaringan kepemimpinan secara nasional. Persaingan dalam ajang tersebut, kata Dava, sangat ketat, mengingat diikuti perwakilan ketua OSIS seluruh Indonesia yang kemudian kembali disaring menjadi 100 besar ketua OSIS terbaik. Untuk persaingannya sendiri, itu cukup ketat dapat dikatakan dikarenakan ini eventnya sudah bisa dikatakan tingkat nasional. Jadi tentu saingannya juga bukan hanya di wilayah atau suatu regional tertentu seperti Provinsi Bali saja, namun melainkan juga saingannya adalah seluruh Indonesia, mulai dari Provinsi Sumatera, lalu Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Maluku, Papua, semua itu menjadi satu dalam sebuah seleksi di ISLC ini dan disaring menjadi 100 besar ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Dan saat menjadi 100 besar pun masih terdapat beberapa tes seperti tes psikis atau tes psikologis yang mana di dalam tes ini menggugurkan 2 orang dari kami 100 orang yang telah lolos, dan akhirnya kami yang dilantik itu hanya 98 orang dari 100 besar yang lolos. Perasaan saya menjadi wakil 2 Forum OSIS Nasional tentunya sangat senang dan berbangga hati karena saya dapat mengharumkan nama diri sendiri, membanggakan orang tua, serta mengharumkan nama sekolah khususnya SMA Negeri 4 Denpasar, dikarenakan saya juga memang memiliki passion atau minat dan juga ketertarikan di bidang bersosialisasi, salah satunya dengan cara berorganisasi. Jadi dengan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil 2 koordinator pusat Forum OSIS Nasional, maka saya tentu akan merasa sangat bertanggung jawab dan dengan senang hati akan menjalankan segala tugas yang diberikan untuk mengemban amanat yang telah dipercayakan kepada saya saat ini. Seorang pemimpin yang ideal adalah seorang pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan dan juga kepemudaan, serta dapat bertanggung jawab. Dalam seleksi pemilihan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia yang diadakan oleh Forum OSIS Nasional dan Human Development Universitas Indonesia ini, Dava mencantumkan sebuah program kerja yang berkaitan dengan transformasi pendidikan di Indonesia. Dava membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia yang kurang maksimal karena seringnya pergantian kurikulum tanpa sempat siswa-siswa beradaptasi dengan kurikulum yang berlaku. Menurut Dava, pendidikan tidak cukup dengan memperdalam ilmu dari bidang akademik semata. Namun, seorang siswa harus mampu memecahkan permasalahan dengan berbagai solusi yang ada. Secara action, yakni aktif, inovatif, and collaboration bersama dengan seluruh anggota dan juga pengurus Forum OSIS Nasional agar dapat mengimplementasikan pendidikan berkarakter, mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan juga menunjang perwujudan dari cita-cita dan harapan bangsa saat ini agar menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Untuk program yang saya cantumkan saat waktu ini seleksi, dikarenakan ada 5 tema atau topik khusus yang perlu diperdalam oleh masing-masing peserta, saya khususnya waktu ini mendalami tentang transformasi pendidikan. Yang mana saya merasa sistem pendidikan di Indonesia saat ini kurang maksimal dikarenakan seringnya berganti kurikulum tanpa sempat siswa-siswi beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Jadi saya membawa topik ini dan saya membawakan sebuah solusi, yakni dengan menjalankan program pendidikan berbasis CTPS dan juga memperdalam lagi dengan proyek-proyek kurikulum merdeka yang ada saat ini, itu agar siswa-siswi dapat dilatih bukan hanya skill dari akademiknya saja, namun skill kesenian, non-akademik, public speaking, dan juga problem solvingnya dapat dilatih dan juga dikembangkan. Karena bagi saya, pendidikan tidaklah hanya cukup hanya dengan memperdalam ilmu dari akademik siswa itu sendiri, namun juga perlu dilatih bagaimana cara siswa tersebut memecahkan masalah dan juga menemukan sebuah solusi dari suatu permasalahan. Dalam Forum OSIS Nasional terdapat kabinet kepengurusan yang berbeda dari organisasi lainnya. Dava sendiri dipercaya mengemban beberapa tugas, diantaranya menaungi bidang internal, bidang PPI, pengawas pengendali internal, bidang publikasi, hubungan masyarakat, dan bertanggung jawab terhadap sosial media yang dimiliki Forum OSIS Nasional. Organisasi. Jadi di sana bergantung pada aspirasinya para anggota, itulah yang diutamakan oleh seorang pemimpin. Jadi di Forum OSIS Nasional itu terdapat kabinet kepengurusan Forum OSIS Nasional yang dapat dikatakan berbeda atau cukup berbeda dari berbagai organisasi yang lainnya.
Dari kami ada yang namanya BPH atau Badan Pengurus Harian, atau yang lebih sering dikenal dalam organisasi itu adalah pengurus inti. Dan karena saya merupakan salah satu bagian dari BPH selaku Wakil 2 Koordinator Pusat, maka saya berperan mewakili atau menaungi beberapa departemen dan juga biro-biro yang terdapat di Forum OSIS Nasional. Seperti saya menaungi bidang internal, yang mana bidang internal ini membawa beberapa bidang lain, seperti misalnya penelitian dan juga pengembangan, serta departemen untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi kedua bidang ini memiliki tugas bagaimana kami dari Forum OSIS Nasional dapat mencari tahu dan juga mensurvei bagaimana internal OSIS di Indonesia. Jadi karena kami cakupannya juga sudah nasional, kami menjangkau OSIS-OSIS di seluruh Indonesia agar dapat kami ketahui permasalahan atau struggle apa saja yang dialami, agar kami dapat membantu memecahkan dan menyuarakan aspirasi yang ingin mereka sampaikan ke Dinas Pendidikan. Lalu selanjutnya, kami juga, saya sendiri khususnya menaungi ada PPI atau pengawas pengendali internal. Jadi di sini lebih berfokus sebagai ibaratnya tangan kanan dari sebuah pemimpin dalam organisasi. Dan yang terakhir, saya menaungi ada publikasi, lalu humas atau hubungan masyarakat, serta menaungi sosial media yang diemban atau dipegang oleh Forum OSIS Nasional, baik itu dari YouTube, Instagram maupun media sosial media lainnya. Menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat Forum OSIS Nasional merupakan kali pertama yang diraih oleh siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan karena dapat mengharumkan nama sekolah di ajang nasional. Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, Imade Sudano mengatakan prestasi akademik kerap diraih siswa baik di tingkat nasional bahkan internasional. Untuk prestasi non-akademik juga tidak dipandang sebelah mata. Pihak sekolah selalu memberikan pembinaan serta apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain siswa, sekolah SMA Negeri 4 Denpasar juga berhasil meraih penghargaan sebagai sekolah yang kreatif dan inovatif dalam membangun generasi yang berkarakter tahun 2024. Hal tersebut tentunya berkat perjuangan serta kerjasama keluarga besar SMA Negeri 4 Denpasar. Terkait penghargaan yang kami peroleh pada tahun 2024, yaitu adalah sekolah yang paling kreatif dan inovatif dalam membangun generasi yang berkarakter pada tahun 2024 ini. Pertama-tama saya selaku pimpinan merasa bangga dan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perjuangan dari teman-teman guru, kemudian pembinaan pemerintah, pembinaan Provinsi Bali dalam membina dan mendampingi SMA 4 Denpasar sehingga menghasilkan penghargaan yang kami peroleh pada tahun 2004 ini. Dan tentu di dalam meraih penghargaan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hal yang kami lakukan sehingga kami bisa memperoleh penghargaan, yaitu tentu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, kemudian staf pegawai, dan kerjasama yang solid dan punya komitmen bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah ini ke depannya. Tentu kalau siswa kami yang menjadi wakil 2 dari OSIS secara nasional itu kan baru pernah di SMA 4. Sebelumnya belum pernah, sehingga saya sangat kaget dan saya sangat bangga bahwa di sekolah ini bukan hanya prestasi dalam akademik, non-akademik, tetapi prestasinya dalam organisasi juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau siswa berprestasi di samping mereka di sana dapat dana pembinaan di tempat lomba dan sebagainya, kami juga memberikan reward Reward, nah tentu nominalnya tidak sama dengan yang mereka dapat di tempat lomba dan seterusnya. Jadi kita memberikan reward penghargaan
baik itu akademik maupun non-akademik. Untuk mempertahankan prestasi ya, saya punya harapan anak-anak yang sudah meraih dan mengharumkan nama sekolah, tentunya yang rata-rata kelas 12 sekarang, mereka bisa mengimaskan pada adik-adiknya ya untuk berkelanjutan prestasi yang kita inginkan. Nah tentu dari pihak sekolah juga harus selalu ya mendampingi, membina, mendidik mereka sehingga prestasi yang kita peroleh itu berkelanjutan ke depannya. Kepemudaan dan juga kepemimpinan juga dapat berpengaruh positif agar dapat menggalang dan juga menegakkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga Indonesia. Nah, gimana Yona Bali kegiatan Forum OSIS Nasional yang diikuti teman kita tadi? Terjun dalam berbagai organisasi, ternyata memberikan manfaat yang begitu banyak bagi kita. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas lebih banyak kegiatan serta program kerja yang dijalankan setelah menjabat sebagai Wakil 2 Koordinator Pusat Forum OSIS Nasional. Tentunya setelah jeda pada waktu berikut, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat dalam Forum OSIS Nasional tentu memiliki program kerja yang harus dijalankan. Dalam hal ini, Dava bersama teman-temannya di Forum OSIS Nasional memiliki program kerja yang bernama BM Expon atau Bijak Memilih yang memberikan edukasi terkait peran politik dalam membangun bangsa dan negara dari berbagai aspek. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat dalam Forum OSIS Nasional bukan perkara yang mudah karena harus menaungi OSIS di seluruh Indonesia. Berbagai kendala pun dialami Dava, khususnya dalam menjalankan program kerja, salah satunya kesulitan komunikasi terutama dengan OSIS yang ada di pedalaman seperti Maluku dan juga Papua. Dan pemirsa, lantas seperti apa program kerja Dava dalam menjalankan tugas yang ia emban? Semua akan kita ulas di tayangan berikut ini. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali menjadi Wakil 2 Koordinator Pusat dalam Forum OSIS Nasional bukan perkara mudah bagi Dava, karena harus menaungi keberadaan OSIS di seluruh Indonesia. Berbagai kendala pun dialami Dava, khususnya dalam menjalankan program kerja yang telah dirancang, serta dalam membangun komunikasi antar anggota, mengingat dirinya menaungi seluruh OSIS yang ada di Indonesia. Kesulitan dalam komunikasi sangat dirasakan ketika berkoordinasi dengan para OSIS yang ada di daerah terpencil serta pedalaman mengingat akses jaringan internet yang kurang baik. Kendala atau kesulitan yang saya alami bersama teman-teman Forum OSIS Nasional di Indonesia, khususnya yang pertama adalah masalah menjalankan program kerja itu perlu komunikasi yang kuat. Dikarenakan jarak kami yang bisa dikatakan cukup jauh dan terpisah-pisah, komunikasi lewat handphone atau WhatsApp, Line, Instagram, dan media sosial itu tidak sebaik kita berdiskusi secara langsung untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi hal tersebut atau merupakan komunikasi menjadi salah satu masalah yang kami alami selama kami menjalankan program-program kerja yang berlangsung di Forum OSIS Nasional. Selain komunikasi, bagaimana teman-teman kami yang masih cukup kesulitan untuk mencapai dan mendapatkan akses dalam berpendidikan, seperti misalnya di wilayah Maluku dan juga Papua yang merupakan wilayah pedalaman di Indonesia, masih belum keseluruhan wilayahnya terakses dengan teknologi dan juga bagaimana mereka mengakses pendidikan secara daring khususnya, dan juga berkomunikasi dengan kami itu masih cukup sulit, serta ada beberapa dari kami juga yang merupakan anak-anak pesantren yang tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone secara terus-menerus. Jadi ada waktu khususnya saja mereka dapat menjalankan tugas sebagai Forum OSIS Nasional. Lebih lanjut, Dava mengatakan ada beberapa program kerja yang telah dijalankan. Dalam hal ini, Dava bersama teman-temannya di Forum OSIS Nasional menjalankan program kerja yang bernama BM Expon atau Bijak Memilih. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, pihaknya gencar memberikan edukasi terkait peran politik dalam membangun bangsa dan negara dari berbagai aspek. Selain itu, ada juga program kerja yang diberi nama Sharing Session sebagai wadah komunikasi dan bertukar pendapat antar anggota di seluruh Indonesia tentang berbagai topik menarik.
Untuk sejauh ini beberapa program kerja yang telah kami jalankan, salah satunya adalah ada BM Exfond yang saat ini sedang kami jalankan juga. Jadi BM ini merupakan singkatan dari bijak memilih. Nah, tentu tahun-tahun politik seperti saat ini menjadikan kami sebagai generasi muda yang sadar akan betapa pentingnya peran politik di Indonesia juga tidak ingin mengacuhkan hal ini. Maka dari itu, kami dari Forum OSIS Nasional bekerja sama dengan Bijak Memilih atau BM Exfond, nama program kerjanya. Kami akan melaksanakan edukasi ke seluruh pemuda di Indonesia, khususnya melalui OSIS di setiap sekolah di Indonesia, agar dapat teredukasi terkait betapa pentingnya peran politik untuk membangun bangsa dan juga negara yang lebih baik. Karena peran politik itu akan merambat ke seluruh aspek-aspek kehidupan di Indonesia. Entah itu dari aspek pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya tentunya akan berdampak ke sana. Lalu selanjutnya, beberapa program yang telah kami jalankan lainnya, ada seperti kami menjalankan sharing session bersama forum-forum OSIS dan juga OSIS-OSIS di masing-masing daerah di Indonesia, yang mana sistemnya mereka menawarkan diri ataupun kami yang menawarkan kerjasama dengan mereka untuk melaksanakan sharing. Seperti misalnya wilayah yang kami rasa masih cukup sulit atau mengalami kendala, dan kami beberapa contohnya seperti forum OSIS daerah Jambi, lalu forum OSIS Lombok, dan beberapa forum OSIS di Indonesia yang lainnya. Kami sudah ajak bersosialisasi agar membangun komitmen atau dasar yang kuat sebagai sesama generasi muda yang menjadi penerus bangsa nantinya. Dengan bergabung dalam Forum OSIS Nasional, Dapa mendapat berbagai pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Untuk teman-temannya, Dava selaku Ketua OSIS di SMA Negeri 4 Denpasar berpesan untuk terus mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai organisasi yang positif. Dapa menambahkan sebagai generasi muda harus berani keluar dari zona nyaman dengan mengeksplor diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Khususnya saya sendiri karena telah memiliki pengalaman pula dan diberikan kesempatan menjadi Ketua OSIS di SMA Negeri 4 Denpasar, sekaligus menjadi Wakil Koordinator Pusat 2 di Forum OSIS Nasional. Saya memiliki beberapa pesan atau beberapa hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yakni yang pertama, janganlah kita mau hanya diam-diam saja di zona nyaman kita. Kita sebagai generasi muda harus banyak eksplorasi diri dan juga banyak mencoba hal-hal baru selagi kita masih bisa melakukan kegiatan tersebut dan selagi hal tersebut masih dalam ranah positif. Karena apa yang kita lakukan selama masih dalam ranah positif tidak akan ada ruginya bagi diri kita. Jika kita juga takut gagal dan tidak berani keluar dari zona nyaman, kita tidak akan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu kita harus melatih diri kita agar kita dapat bersosialisasi dan juga dapat menginspirasi teman-teman sekalian itu agar membangun bangsa ini. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan memimpin bangsa ini ke depannya? Tentunya pertama-tama saya mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena jika bukan kehendak Beliau, saya juga tidak dapat menjadi sosok yang saat ini bisa dikatakan berdampak bagi teman-teman di sekeliling saya. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, Bapak Imade Sudane SPD MPD, begitu pula jajarannya yakni Wakil Kepala Sekolah dan juga komite dari SMA Negeri 4 Denpasar yang selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Denpasar, bukan hanya dalam bidang akademik, namun non-akademik seperti bidang kesenian dan juga olahraga. Dalam bidang sosial seperti saya pun dalam berorganisasi tentunya didukung oleh pihak sekolah. Dan maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan yang telah diberikan. Jika bukan tanpa Bapak Ibu guru sekalian, saya tidak akan dapat menjadi dan meraih titik yang saya capai saat ini. Hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bisa bertahan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, nyawa dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.